pertama, bahwa generasi itu perlu dibina. Untuk membinanya perlu proses. Jadi manusia itu SDM-nya yang pertama intellectual skill. Intellectual skill itu melalui pendidikan formal. Kemudian skill emosional. Skill emosional itu macam-macam prosesnya. Lewat pengajian, kemudian binaan dari orang tua di keluarga, kemudian dari pergaulan. Yang ketiga interpersonal skill. Skill membangun hubungan. Salah satu tempat membangun hubungan itu menggabung dalam suatu organisasi. Bisa ke kantor rumah, bisa lewat mabar nih tadi. Dan ini yang kadang-kadang lemah di anak-anak daerah. Interpersonal skill ini yang lemah. Yang ke depan itu harus kita benahi. Tapi sebelum masuk ke interpersonal skill, intellectual skillnya harus ada dulu. Karena ini fondasinya, fondasi dari manusia itu SDM-nya baik. Jadi kita besok, kalau memang diijabah Allah, niat dan perjuangan kita, yang pertama kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak yang masih semangat sekolah, tapi kebetulan orang tuanya belum mampu. Dan ini akan kita beri beasiswa sampai dia sarjana. Yang kemudian yang kedua, kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak berprestasi, terserah orang tuanya mampu atau tidak, tapi prestasinya baik, supaya dia tambah semangat dan merangsang anak-anak lain untuk berprestasi. Kita akan berikan beasiswa. Tentunya yang tadi disampaikan oleh Ribowo, dengan tingkatan lebih tinggi dia, sampai ke S3 kalau dia mampu. Tapi ini standarnya harus jelas. Yang ketiga, kita akan berikan beasiswa kepada anak-anak hafiz Quran. Anak-anak yang hafal Al-Quran akan kita berikan beasiswa, supaya besok di Batanghari tambah banyak anak-anak yang hafal Al-Quran. Karena menurut agama kita, tambah banyak orang hafal Al-Quran, maka tambah sejuklah daerah itu, jauhlah dari malapetaka. Dan 3 beasiswa ini akan kita luncurkan, tentunya dengan prosedur dan formula yang jelas, sehingga orang Batanghari mendapat kesempatan yang sama. Jangan anak pejabat baik atau keluarga bupati saja. Karena kita sekarang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, agak keras sedikit, kita melawan rezim ini. Dan tipikal rezim ini tidak akan membesarkan orang lain. Karena kalau Haribo dibesar, dia nyalon bupati pula besok. Kita ke depan pengen banyak tumbuh pemimpin-pemimpin baru, tentunya dengan membina generasi muda ini. 10 tahun lagi hadir di Sungai Ruang calon bupati, 10 tahun lagi hadir di Sungai Lingkar calon bupati, hadir dari peninjauan. Ini berarti Batanghari berhasil ya. Sehingga masyarakat banyak orang-orang yang mampu sehingga untuk menjadi pemimpin. Ini beasiswa ini akan kita luncurkan dari bawah, ya kan? Yang kemudian tadi disampaikan, pada saat intellectual skill kita selesai, bisa selesai di SMA, bisa selesai di sarjana. Ini juga tidak bisa memasuki pasar kerja, karena dia tidak punya keahlian vokasi namanya. Jadi ada skill-skill yang harus ditambah lagi supaya bisa masuk pasar kerja. Pasar kerjanya macam-macam, bisa jadi karyawan, bisa jadi wirausahawan, bisa jadi seniman, bisa jadi olahragawan. Balai latihan ini akan kita buat di Batanghari besok, apabila kita dijawab Allah lihat dan perjuangan kita. Maka saya sampaikan tadi, kita akan bangun di 8 kecamatan di wahana-wahana seperti ini. Ada balai latihan kerja, ada balai adat, supaya kita lama-lama tahan dengan adat ini. Kemudian ada rumah bunda namanya, kemudian ada lapangan olahraga, kemudian ada tempat jajanan kuliner, sehingga ada tempat-tempat spot-spot yang membanggakan bagi daerah-daerah kita. Nah, ini yang akan kita bangun di 8 kecamatan. Mudah-mudahan besok tidak banyak pengangguran di Kabupaten Batanghari. Dan itu juga tidak cukup. Pemerintahnya harus bersih dan berwibawa, sehingga investor bakal masuk menanamkan modalnya di Kabupaten Batanghari. Perizinannya lancar, dia tidak dicuri kita orang itu, tidak diminta-mintain duit, pejabatnya bersih. Sehingga banyak pengusaha menanamkan modal di Batanghari yang akan menimbulkan lapangan kerja di Kabupaten Batanghari. Bahwa anak muda ini adalah kekuatan daerah kita. Ya, selama ini tidak ada di program khusus yang fokus untuk membina anak muda ini. Kita ke depan setiap bulan harus ada event di tempat-tempat kita masing-masing. Event ini macam-macam, event seni, event musik, event olahraga. Karena orang hebat itu lahir dari kompetisi. Tidak ada orang hebat itu lahir dari tidur-tidur baik. Pasti dari kompetisi. Dia harus bersaing sesama dia. Kita harus bersaing dengan daerah lain. Negara kita bersaing dengan negara lain. Dari kompetisi yang secara kontinu kita lakukan, kita akan menghasilkan orang hebat. Besok ke depan itu akan kita buka kompetisi itu. Sehingga anak kita kalau pergi ke Jambi, atau pergi ke Bandung, atau pergi ke Jakarta, tidak grogi lagi. Anak-anak kita kepada di dusun kita lah. Pas sampai ke Jakarta, dipuji dia. Sama dengan pejabat di daerah, kalau rapat di kementerian, dipuji lagi. Kenapa? Dia tidak terbiasa dengan kompetisi tadi. Nah, ini ke depan harus kita ubah. Karena yang membangun manusia itu mental ya. Karena komitmennya di hati dia masing-masing. Lanjut ke urusan ekonomi tadi.
Dan ini potensi untuk mengurangi pengangguran. Bahwa Allah cukup baik terhadap orang Batanghari. Kita dikasih tanah yang subur, tapi selama ini potensi ini tidak dikelola dengan optimal, sehingga tiada harga getah turun, harga sawit turun, kita terjerit-jerit terus. Sementara disampaikan hari tadi, harga tidak ada yang bisa menentukan harga. Presiden pun tidak mampu, karena kita 5 sampai 7 kilo, harga 20.000 dikit juga duitnya. Orang harga 5.000 masih banyak duitnya. Ini yang harus diubah di Batanghari di depannya, termasuk sawit. Sawit itu ideal, 1 hektar dapat 3 ton. Tapi di tempat kita ada dapat 3 pikul, ada dapat 5 pikul. Harga 2.000 dikit juga duitnya. Orang harga 1.000 banyak juga duitnya. Nah ini yang harus kita lakukan perubahan ini. Besok kebun-kebun yang tidak produktif, biar tua, biar muda, yang bibitnya tidak jelas, itu harus diremajakan. Pemerintah akan sediakan bibit yang jelas besok, apabila kerjaan kita ini dipinjam Allah. Kemudian petani harus diberi ilmu, harus diberdayakan. Tidak bisa petani main petani di pasar Sungai Rengas sekolah. Jadi ke depan kita akan kontrak asisten atau PPL plus untuk mendampingi petani di tiap desa, sehingga dia bisa merawat kebun dengan baik dan benar, bisa membedakan bibit yang baik atau tidak. Jangan masing-masing beli bibit baik, ya kan? Nah, ini yang selama ini tidak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari. Ke depan ini harus kita lakukan. Bagaimana hasilnya bisa optimal? Siapa yang bakal jadi PPL? Ya anak-anak muda yang akan kita latih nantinya. Saya sudah ketemu dengan kepala SMK di Pemayu, bahwa ini tidak payah ilmunya Pak, yang penting anaknya mau. Dan nanti akan kita kontrak dia punya penghasilan lumayan, dan nanti mungkin sambil kerja dia di ujung kebun juga. Nah, ini yang harus dilakukan di Kabupaten Batanghari, sehingga besok petaninya sejahtera. Kalau mau meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari, petaninya harus sejahtera. Karena 80% lebih orang Batanghari adalah petani dengan berbagai jurusan. Ada sawah, ada kebun karet, ada kebun sawit, disampaikan oleh Ari tadi. Yang ini harus kita benahi ke depannya. Soal tadi, bisa tidak Batanghari jadi suasana pangan? Bisa, karena kita banyak sawah, banyak bencah, ada potensi sawah. Tapi yang jadi masalah, sawah kita tidak menggunakan teknologi, masih pakai adat pengen itulah. Air hujan banyak, tidak bisa membuang, air dikit, tidak bisa narik air. Ini ke depan kita baik dengan irigasi teknis namanya Hari. Kemudian besok di kebun-kebun dan sawah kita tanam chip, sehingga tahu dia unsur apa yang kurang terhadap tanah itu untuk tanaman tertentu. Nah, kalau kita tidak pakai teknologi, kita masih ketinggalan. Dunia berubah terus. Nah, ini yang kita lakukan di Kabupaten Batanghari ke depan. Insya Allah Batanghari bisa swasembada pangan. Kemudian selama ini kita cuma menghasilkan industri hulu namanya. Kita punya kebun sawit, kebun karet, punya sawah, tapi kita cuma hulunya baik, hilirnya tidak kita pikirkan. Besok ke depan, apabila kita berhasil swasembada pangan, kita pengen punya merek beras dewe, sehingga ada pabrik beras. Dengan ada pabrik beras akan ada pertambahan nilai secara ekonomi, dan ini akan membuka lapangan kerja, ya kan? Kemudian akan menimbulkan kebanggaan bagi orang kita bahwa kita punya beras yang baik. Nah, ini yang akan kita lakukan ke depannya, sehingga nanti pertambahan ini. Kemudian CPO, kita akan ikain investor, sehingga ada pabrik turunan dari CPO ini. Bisa pabrik sabun, bisa pabrik kosmetik, apa turunan CPO? Bisa biodiesel dia. Selama ini CPO yang tok dijual begitu saja, sehingga tidak ada pertambahan nilai yang dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Batanghari. Kok hari itu ada pelajaran semester 7 Bapak ini? Beda. Nah, kebetulan latar belakang saya ekonomi pembangunan memang pas lah yang kau tanya tadi, ekonomi makro. Cuman dia berat sebenarnya untuk masyarakat awal. Ini yang mesti kita lakukan, bahwa kita akan membuat balai latihan, kita akan membuat sarana wahana bagi anak muda ini di setiap kecamatan. Kemudian kita akan optimalkan petani di Batanghari. Makanya ke depan kita akan membangun 2 kantor baru di Kabupaten Batanghari. Yang pertama, kantor optimalisasi pertanian. Sawah yang tidak optimal kita optimalkan, kebun yang tidak optimal kita optimalkan. Kemudian satu kantor lagi, kantor yang ngurusin jalan usaha produksi, sehingga kebun-kebun kita besok jalannya lancar. Memang tidak perlu aspal, tapi kalau becek, kalau berlubang, datang alat berat, datang batu, disiram, dipadatkan, sehingga begitu kebun lancar, akan hasilnya juga lancar. Dengan begitu, mudah-mudahan rakyat kita menjadi sejahtera. Memang yang miskin tetap kita bantu, tapi kita niat dan rencanakan ke depan orang miskin hilang dari Kabupaten Batanghari. Kemudian apa lagi tadi? Akses permodalan. Ke depan kita coba punya program bagaimana semua tanah di Batanghari memiliki sertifikat, sehingga nanti dengan sertifikat yang kita miliki, pertama kita menghilangkan balak bagi keluarga kita. Kalau kita mati,
anak cucu kita tidak bertengkar lagi, karena sertifikat terbesar sudah ada koordinatnya. Yang kedua, dengan punya sertifikat ini bisa kita agunkan untuk meminta kredit ke bank, sehingga kita punya akses modal bagi petani-petani mandiri nantinya, tambah sentuhan pemerintah tadi ya. Nah, kemudian untuk ikonnya Batanghari, karena kebetulan orang Batanghari ini sedikit religius, kita akan bangun Islamic Center di Modulian itu. Jadi Islamic Center ada masjid agungnya, kemudian ada balai pertemuan, kemudian orang kawin, kemudian acara MDQ di situ. Jadi sekali bangun di Batanghari ini tempat-tempat pusat kegiatan keagamaan. Kemudian di sebelahnya ada jajanan Islam, ada penginapan Islam, ada pelatihan seni baca Al-Quran, kemudian ada pesta seni Islam di situ. Sehingga tiap malam dia hidup terus. Jangan macam Masjid Agung di tempat lain di Kabupaten Ibu Peti Jambi ini. Masjid Agung itu kalau sembahyang ada 4-5 orang, tapi Masjid Agung juga. Nah, ke depan kita baik itu. Sehingga Batanghari punya ikon khas yang tiap hari orang ramai berkumpul di situ. Nah, sekalian tempat wisata religi di situ. Kita bangunlah dan namanya segala macam kan. Nah, dengan kekuatan pemerintah daerah. Nah, cukup tuh ya. Yang bersifat 3 tadi, orang tua mampu, berprestasi, dan hafiz Quran. Kemudian kita akan latih lagi emotional skillnya dan interpersonal skillnya anak-anak muda nih. Tapi nanti wadah-wadah yang ada ini harus hidup dia. Terserah organisasinya pun akan taruna, nah persatuan apapun ini harus diwadahi oleh pemerintah daerah. Sehingga nanti dia punya akses. Kemudian anak-anak muda ini punya sertifikat keahlian dia. Terserah keahliannya apa. Keahlian jadi kasir, jadi security, ya, jadi tenaga sortase, jadi tenaga pertanian, penyuluh. Dia punya sertifikat keahlian dan ini akan diterima oleh pasar kerja. Kemudian tadi saya beri namanya cewek tadi EN ya? Hah? Ini, dia nih. Pertama sekda itu bukan makan habis tetap putus. Dia sekda itu menjalankan visi-visi bupati yang ada di atasnya. Jadi semacam operator, dia mengendalikan itu saja. Dia tidak boleh melangkahi itu. Salah satu membuat saya pengen nyalon ini karena itu tadi ide-ide saya tidak bisa diterapkan. Karena sekda tidak boleh punya ide terlalu banyak. Tersaingi bupati itu. Ya, cemburu kayak bupati itu. Kalau ngetop lah sekda daripada bupati itu kan. Nah, kemudian yang kedua, wisata itu syarat pertamanya bukan indah tempatnya, bukan bagus tempatnya, tapi bagaimana aksesnya lancar. Kita bangun tempat wisata, tapi kalau jalan ke situ buruk, akan datang orang ke situ. Jadi ini perlu kehadiran pemerintah daerah. Kreativitas desa ini didukung oleh pemerintah daerah. Ke depan kita akan selaraskan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan RPJMDes, rencana pembangunan jangka menengah desa. Misalnya desa Peninjauan yang menjatuhkan dalam RPJMDes-nya bahwa peninjauan menjadi salah satu destinasi wisata. Pemerintah melakukan perbaikan jalan ke tempat destinasi wisata. Pemerintah desa melakukan perbaikan tentang danau yang ada di situ. Sinergisitas ini yang tidak terjalin selama ini di Kabupaten Batanghari, sehingga tidak saling melengkapi antara kepala desa dengan bupati Batanghari. Ke depan kita bayangin ya, kalau memang ada potensi di desa Peninjauan, ya kan? Wisata itu bukan danau saja, sawah yang elok itu juga wisata. Karena di Bali begitu, di tengah sawah dibangunlah pondok-pondok tempat makan. Nah, anak-anak muda dia hobi main ke situ, orang tua juga hobi main ke situ. Tapi akses ke sawah itu harus lancar, nggak bisa macam-macam itu gue. Nah, ke tempat wisata 2 kali kita jatuh dari motor ada datang, ya. Itu ya. Ini yang kita selaraskan. Jadi sampaikan hari tadi, bagaimana potensi rahmat Allah yang diturunkan di Batanghari ini bisa kita angkat, kita optimalkan, dan ini akan memberi efek pengganda bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa-desa di Kabupaten Batanghari ini. Kamu dengan anak muda banyak pelajaran kuliah di situ. Karena saya kok kebetulan praktisi, orang yang mempraktekkannya. Jadi bagaimana kita selaraskan cita-cita kamu itu kita bumikan di Kabupaten Batanghari. Bisa ya? Bisa, tapi kekuasaannya harus kita ukur dulu. Karena kalau diukur kekuasaan nggak bisa buat apa-apa gitu kan. Karena saya paham, kepala desa Peninjauan itu mantan kepala desa Samlawi, itu salah satu kepala desa yang punya visi ke depan, visioner ya. Dia bagaimana tadi saya ketemu anak Batu Sawarni yang kuliah di PTIQ, di situ ilmu Al-Quran di Jakarta. Ini potensi anak ini.
Jadi saya gambarkan tadi, apabila suku anak dalam mau dilatih tentang baca Al-Quran, anaknya sudah nunggu di batu sawah itu yang sarjana di bidang itu. Tapi pemerintah daerah abai dengan itu. Nah, ini akan kita kumpulkan ke depannya, anak-anak yang berkompetensi begini, yang ilmunya sudah nunggu, tapi bagaimana diberdayakan ilmunya supaya bermanfaat bagi lingkungannya di Kabupaten Batanghari. Nah, ini yang ke depan Sadam akan terus kita kembangkan anak-anak begini, kita ajak balik kampung. Karena saya balik kampung ini juga akan mengumpulkan yang begitu. Tapi yang di kampung itu tidak harus kita kembangkan. Jangan yang balik-balik dari luar yang bisa bermanfaat di Kabupaten Batanghari. Kemudian tadi Aribo, apa saya menjelaskannya terlalu cepat atau memang nanti perlu tabel? Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Ada berita agama tadi disampaikan Aribo. Dan satu lagi ada berita agama yang kadang-kadang kita abai di sini. Bahwa suatu perkara itu serahkan pada ahlinya. Apabila tidak serahkan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Maka nanti 9 Desember nanti silakan dilihat siapa calon ini yang sesuai dengan keahliannya untuk memimpin Kabupaten Batanghari. Nah, menyambung disampaikan dari bawah tadi, ada hal-hal yang harus kita prioritaskan, tapi tidak boleh meninggalkan hal lain. Harus dilakukan simultan dia bersamaan. Gara-gara kita konsen tentang ekonomi, kalau berbicara ekonomi kerakyatan di Batanghari, berarti harus di bidang pertanian. Pertanian itu subsektornya macam-macam. Subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan. Itu pertanian semua. Kalau mau meningkatkan kesejahteraan Batanghari, kita harus konsen dengan sektor pertanian. Tapi kita mengelola sektor pertanian, kita tidak boleh abai dengan kesehatan. Karena untuk mengelola pertanian orangnya juga harus sehat. Kita juga tidak boleh abai dengan pendidikan. Karena untuk mengelola pertanian orang perlu terdidik dia. Jadi ini akan kita lakukan secara simultan, tapi tetap fokus kepada ekonomi kerakyatan. Bagaimana pertanian ini optimal hasilnya. Yang saya sampaikan tadi, sawah yang optimal itu 1 hektar menghasilkan 6-8 ton. Tapi di Batanghari saat ini sawahnya 1 hektar menghasilkan 2-2,5 ton. Ini yang tidak optimal, harus kita benahi. Masalahnya di mana? Bibitnya tidak jelas, irigasinya tidak jelas, petaninya tidak berdaya. Kita akan full mengajar bidang ini duluan. Tapi kesehatan tetap kita urus, pendidikan tetap kita urus. Hilirisasi itu akan timbul 3-4 tahun kemudian. Ada stepnya hari, ada stepnya. Kemudian untuk membuat hilirisasi kita harus mendatangkan investor. Sebelum mendatangkan investor, tata kelola pemerintahan harus baik dulu. Orang yang menjabat di dinas-dinas terkait itu harus ahlinya juga, supaya investor dapat kenyamanan di situ, dapat solusi dari apa yang mau ditanamnya di Batanghari. Ini harus dilakukan bersamaan, tidak bisa satu persatu dia. Kalau bahasa ini integrasi tetap kita lakukan, tapi nyusul dia. Macam tadi kebun dengan ternak, kebun itu berhasil dulu, baru ternaknya masuk, baru diintegrasikan. Jadi kita lakukan secara simultan, step by step dia. Makanya di dalam pola perencanaan pembangunan daerah ada namanya RPJMD. Kemudian setiap tahun ada namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Turunan dari RPJMD dibagi dalam 5 tahun. Sehingga tahun pertama apa yang kita lakukan? Optimalisasi produk pertanian dengan melakukan penyediaan bibit yang benar, pemberdayaan petani, kemudian jalan usaha produksi dilancarkan. Di tahun kedua apa yang kita lakukan? Mulai melakukan program hilirisasi dari hasil pertanian yang baik tadi. Tapi kesehatan dan pendidikan tetap kita urus, beasiswa tetap kita jalankan. Tapi apa yang kita tinggalkan? Mungkin kegiatan PKK-nya belakangan, kegiatan UMKM-nya belakangan. Tunggu hal pokok ini jalan dulu. Nah, itu. Jadi ada time schedule namanya. Jadi kalau masuk di perencanaan pembangunan itu stepnya harus selangkah demi selangkah. Yang ini yang tidak dilakukan di Batanghari selama ini. Maka judulnya itu tuh arah baru. Karena selama ini ada tentu arah. Kadang bagi kambing, kadang bagi bibit. Sudah bagi bibit ditalakkan Ini tidak terrencana dengan baik. Sudah ada bagi bibit, diajari orang macam mana melihara bibit itu. Kemudian bibitnya harus jelas juga. Ada perlindungan kepada petani bahwa bibit yang diberikan adalah bibit yang baik. Ini dah sudah 5 tahun kita nunggu motor dan diketanya. Ikut sama dengan pembunuhan berencana tuh, ya kan? Jangan sampai program itu euforia saja. Maka saya sampaikan, saya tidak akan menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Pemuda kita siapkan. Pemuda itu tidak mesti jadi toke semua. Bisa jadi petani yang sukses dia. Tidak dia jadi punya kebun karet, tapi kebun karet yang berhasil, punya sawah-sawah yang berhasil. Jadi kreativitas itu macam-macam. Semua manusia di dunia ini diberi Tuhan keahlian. Tinggal bagaimana kita mengenali keahlian itu.
Begitu banyak pemuda petani tidak kenal dengan potensi dirinya. Aku ini bakatnya di bidang apa, ya kan? Nah, balai latihan kita besok mengajarkan pemuda kita untuk mengenali potensi dirinya. Kalau dia bakat di bidang pertanian, dia harus full ke pertanian. Kalau bakatnya di advertising, dia advertising. Bakatnya apa lagi jadi YouTuber, ya YouTuber, ya kan? Bakatnya jadi apa, jadi wirausaha, ya wirausaha. Nah, setelah dia kenal dengan potensi bakatnya, baru ditambah skillnya tadi. Diterapkan teknologi 4.0 untuk dia supaya update dengan teknologi kekinian. Nah, ini tahap-tahap ini yang harus kita lakukan dari. Nah, ini menyambung disampaikan oleh Afrizal tadi. Mengapa usaha cenderung memakai orang luar? Yang pertama, kadang-kadang penduduk lokal tidak punya keahlian. Yang kedua, etos kerjanya rendah. Perusahaan punya SOP bahwa kerja masuk jam 6, balik jam 2 siang. Kita kadang-kadang bantah dengan itu. Yang namanya orang berusaha pasti pengen untung dia. Bagaimana ke depan pekerja-pekerja kita ini sesuai dengan pangsa pasarnya. Pertama, etos kerjanya dibaiki. Kedua, pengetahuannya ditambah. Nah, bisa kita semua kita, ya kan? Asal etos kerjanya bagus, kalian ada, dia tidak mau nerima juga, apa begitu kamu. Ini dia perlu kasih. Anak muda kita tidak bisa berhitung, salah itu kayak rugi dia. Karena balai latihan ini akan membuat pemuda-pemuda kita nanti sesuai dengan permintaan speknya dari pasar kerja itu, dengan sertifikat-sertifikat yang dihasilkan tadi. Tapi kalau speknya tidak masuk, pasti orang tidak mau. Ijalah punya perusahaan, udah kok kita buat kebun, minta tolong orang manca, tapi manca ada tukang dia. Sudah tuh manca, kita suruh 8 jam, dia 2 jam pergi manca jam 10, jam 12 makan siang, habis makan siang sampai zuhur, sudah tuh meluruskan pinggangnya. Tidur, terbangun jam 4, baru manca bola dikit. Bentar itu pecat orang tuh, karena pasti tidak jadi kebun gitu, ya kan? Nah, etos kerja ini harus dimiliki. Maka saya sampaikan, intellectual skill itu tidak cukup, perlu emotional skill dan interpersonal skill. Nah, inilah baru lengkap, baru ada etos kerja yang baik. Jangan sebelum udah capek, pemuda maju, itu tinggal tuh, ya kan? Nah, pemuda ini harus kita kuatkan. Nah, itu ya tahapannya. Kita akan konsen duluan di ekonomi kerakyatan tentang pertanian. Tapi seiring itu simultan tetap kita urusi tentang pendidikan utuh, bukan dari sektor formal saja. Pendidikan petani tadi melalui pemberdayaan pendampingan. Karena mendidik petani tidak bisa di bangku, mendidik petani di lahan itulah. Ya kan? Pola pembelajarannya harus disesuaikan dengan budaya kita di Kabupaten Batanghari. Nah, dan berbeda. Kalau masih nanti ditanya hari, tidak kita diskusi khusus ini, ya. Karena di depan halayak ini seperti pelajaran kuliah jadi Jo. Enak. Nah, tapi nanti kalau ada calon bupati lain juga diajak diskusi seperti ini supaya kenal kita dengan ilmunya, dengan keahliannya. Jangan sampai beli kucing dalam karung, ya kan? Pas dibuka karung ini tergu keluar, nah kacau gitu. Enak. Nah itu ya. Nah itu ya. Sadam, anak-anak yang begitu nanti tetap kita muliakan. Saya ketemu satu anak di Batasar dan saya yakin banyak anak-anak desa lain juga ada yang potensi seperti itu. Kalau sudah tamat itu pasti melotok dia baca Al-Quran, tapi sayang tidak diberdayakan di Kabupaten Batanghari. Mungkin itu adik-adik sekalian, bapak-bapak, ya, jenang, temenggu, wah, makasih sudah hadir di sini. Bapak-bapak sekalian, sama-sama kita niatkan Batanghari ke depan menjadi negeri yang baidatun tayyibun wa hum ghafurun. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sekali lagi minta maaf atas keterlambatan tadi. Kau bakal terlambat pula kayak itu, tapi keadaan macam itu nanti akan. Karena mudah-mudahan besok mulai September saya akan lebih leluasa waktunya, karena saya akan berhenti di 1 September nanti sebagai pegawai negeri. Nah, sehingga waktu saya akan lebih leluasa itu untuk ketemu dengan adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.